anak zaman sekarang itu justru sudah berani mainnya di hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan kita podcast KPA Kabupaten Batang. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan dua tamu. Nah, ini yang teman lama kita, sudah lama gabung atau bersama-sama kita di program penanggulangan HIV/AIDS. Ada Mas sing tuwa dhisik apa sing nom iki? Tuwa. Oh, sing tuwa. Malah sing tuwa harus didahulukan. Oke. Ya, sesepuh ya sing tuwa. Ada Mas Nafis ini dari FKPB atau nanti kenalannya aja sendiri. Paling tidak ini kita kenalkan yang pakai baju putih dan kombinasi oranye ini Mas Nafis. Ini dari FKPB LSM di Kabupaten Batang yang memang peduli terhadap isu penanggulangan HIV/AIDS. Nah, ini sudah lama banget bergabung di dalam program dan menangani pendampingan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Batang begitu. Yang satunya ini yang pakai batik ini juga sudah lama bergabung dengan kita dulu. Dampingan kita juga, jejaring kita dari KPA Kabupaten Batang. Dia adalah Mas Ozi, gitu ya. Mas Ozi dari Forest. Ya, Forest. Kalau dulu ada namanya FGPA, kalau dulu FGPA Forum Generasi Peduli AIDS. Nah, kalau sekarang sudah berkembang menjadi Forest, Forum Remaja Sehat. Nah, ini LSM juga atau lembaga yang menjadi mitra kita pendampingan teman-teman remaja dan pelajar dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS gitu ya. Oke. Gimana Mas Nafis? Kita ngobrol-ngobrol soal HIV/AIDS sih. Oh siap. Oh siap. Oke. Dunianya seperti itu. Wis lanyah ya. Ngelotok wes. Oke. Ya, saya pengen membuka menurut sampean-sampean berdua kira-kira sepotensial apa sih sebenarnya masyarakat di Kabupaten Batang terkait dengan penularan HIV/AIDS gitu. Kalau dulu kan kita kenal Batang itu sebagai tempat istirahat gitu, titik lelah dari perjalanan Jakarta dan Surabaya begitu, sehingga dianggap menjadi istirahat sopir-sopir yang kemudian mampir di lokalisasi. Nah, karena dulu identik HIV/AIDS adalah lokalisasi. Nah, bicara konteks hari ini kan lokalisasi juga sebagian sudah bubar, ditutup dan seterusnya. Walaupun sebagian ditutup ternyata ya buka lagi. Nah, tapi saya juga tidak hanya soal di sepanjang jalur Pantura ya, tapi ini secara umum ada, kalau kita bicara soal populasi itu kan ada masyarakat umum, ada kelompok risiko tinggi. Nah, ini kalau menurut Mas Nafis sendiri sampai hari ini apakah masih relevan bahwa masyarakat Batang itu sangat rentan tertular HIV/AIDS gitu? Monggo Mas Nafis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang bisa menjawab lebih mudah dulu ini karena memang di isu HIV/AIDS ini memang trennya agak berubah dari yang dulu. Kalau dulu trennya itu kan bahwa HIV identik dengan lokalisasi, identik dengan pangkalan truk dan sebagainya kan, tapi di akhir-akhir ini malah banyak yang di masyarakat, terutama di generasi muda, karena memang efek dari era digital. Ya, terkait dengan lokalisasi yang telah bubar, sebenarnya secara legal formal, karena lokalisasi itu tidak pernah dibuka, ya nggak pernah bubar, pasti ada seterusnya. Itu sudah tidak begitu menarik untuk menyumbang isu temuan reaktif atau HIV positif.
Tetapi tren yang sekarang itu ada di populasi yang lain, yaitu populasi kunci MSM dan TG, di mana MSM dan TG ini mohon maaf, mungkin MSM bisa dijelaskan ke teman-teman yang pemirsa gitu. MSM ki apa? Mungkin belum begitu familiar gitu. Oke, terima kasih. Jadi populasi kunci itu ada 3, ada PSP namanya pekerja seks perempuan, ada MSM itu men segmen, laki-laki senang laki-laki, dan ada TG transgender atau waria. Nah, untuk tren di akhir-akhir ini lebih banyak temuan positif itu ada di populasi kunci yang 2 ini. Dua itu maksudnya MSM dan TG. MSM sama TG, iya. Atau gampangnya di komunitas gay dan waria gitu ya. Oke. Karena kalau yang dilokalisasi itu secara terkoordinir sudah ada kegiatan rutin, pemeriksaan rutin dari layanan kesehatan, dan tempatnya itu sudah, artinya tempat-tempat itu sudah teridentifikasi. Di Pantura di mana tuh ada. Tapi kalau Pantura bisa disebutkan apa enggak ini? Oh, bisa. Apa ya? Iya. Mulai sekondi wetan mau kulon nih. Jadi sejak lokasi yang di Petamburan itu bubar, sekarang menambah panjang daftar warung remang-remang. Jadi sepanjang jalan Pantura itu kayak nggak ada putusnya sekarang, nggak ada semuanya. Ini kawan-kawan yang memang kurang percaya ya silahkan jalan-jalan ke Batang, tengok kiri dan kanan warung kopi. Insya Allah kalau memang ingin yang lain, insya Allah disediakan. Biasanya tersedia. Tersedia sudah. Tinggal nanti teman-teman ada kode tersendiri, nanti paham lah. Oh, berarti nggak tiap pengunjung masuk ke warung terus kemudian otomatis ditawari atau kemudian sudah tersedia, belum tentu berarti ya? Belum tentu. Itu iya. Kalau yang di lokalisasi jelas, tapi kalau yang di remang-remang enggak, karena nggak tahu juga ada yang cuma ngopi dan sebagainya itu bisa ya. Jadi tren yang di MSM ini karena hidden, tidak kelihatan, artinya bahwa ini bisa terjadi di masyarakat, bisa terjadi di mana saja, karena memang itu komunitas yang hidden, tidak menampakkan diri lah. Iya, artinya tidak bisa open, tidak semuanya bisa open. Nah, ini yang menjadi bahayanya penularan HIV/AIDS. Jadi mereka memang susah untuk ditemui kalau tidak orang-orang yang benar-benar pernah melakukan dengan mereka, yang kedua sering kumpul dengan mereka, atau dengan aplikasi, karena mereka punya aplikasi ada dan sebagainya. Itu kita nggak bisa tahu ya, karena memang yang namanya MSM itu ya seperti kita biasa seperti ini, ya gagah-gagah semuanya ya, nggak ada secara penampilan biasa ya. Tetapi ternyata orientasi seksnya homoseksual gitu ya. Iya, orientasi seksnya seperti itu. Jadi yang paling banyak sih biseks, dia suka dengan laki-laki dan juga punya istri, punya atau simpanan perempuan. Jadi atau paling nggak punya pacar. Iya, itu untuk mungkin untuk menutupi tampilan dia lah. Tampilan di pergaulan sosial di masyarakat. Iya, gitu ya. betul. Ini yang menjadi concern kita, sehingga dari Kementerian Kesehatan memang sejak tahun 2016 sampai sekarang itu concernnya di populasi kunci MSM itu sendiri. Jadi kalau di WPS tetap dijangkau di PSP, akan tapi concernnya lebih concern ke populasi kunci yang MSM, karena memang menyumbang angka HIV yang cukup tinggi di remaja begitu. Oh, berarti justru semakin kesini itu berkembang
komunitas gay, komunitas waria itu justru lebih berkembang ke usia muda begitu berarti? Iya, betul. Nah, ini menurut Mas Ozi sendiri kira-kira setuju nggak ini atau selama ini melakukan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS concern di teman-teman pelajar dan remaja, apa betul ini datanya atau paling tidak kecenderungannya ke sana bahwa remaja hari ini itu juga rentan atau bahkan sudah banyak bergabung ke komunitas gay dan waria gitu? Oke. Ya, Nah. kalau melihat fenomena itu bisa dikatakan benar, Mas. Nah. Karena saya sendiri pun sudah banyak menjumpai. Salah satunya kemarin ada di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Batang ini yang mereka terbuka kepada kita. Jadi kalau di Forest itu kita kan punya program namanya curhat. Nah, ketika di sesi curhat itu ada seseorang yang mereka mengungkapkan ternyata dia itu seorang ngomongnya kalau MSN atau homo. Gay lah kalau secara Gay ya? umum gay. Oh gitu. ya, itu gay. Jadi dia itu masih usia 16 tahun, masih kelas 2 SMA waktu itu. Oke. Dia menceritakan bahwa dia punya kekasih. Nah, ketika itu kan saya kira kekasihnya perempuan ya. Nah. Karena pada sesi curhat itu belum mengungkapkan, hanya dia ngomong bahwa dia punya kekasih tapi saat ini LDR. Nah, terus ketika LDR itu dia itu sering ngirim ya kalau zaman sekarang itu namanya pap. Nah, saya kira kan wajar ya pacaran saat ini ngirim pap, saya kira wajar. Ternyata setelah dia cerita ternyata pacarnya itu laki-laki. Nah, ketika saya gali ya kenapa dia akhirnya menjadi seorang gay itu karena korban. Jadi dia masa kecilnya itu pernah menjadi seorang korban dari pedofil gitu. Ya, pedofil itu sendiri. Akhirnya ketika dia dewasa, dia seperti mempunyai rasa kalau sesama cowok yang ibaratnya kasih perhatian lebih, dia itu jadi suka. Nah, akhirnya memutuskan untuk pacaran dengan laki-laki. Oke, kalau di kalau dulu kan stigmanya ke teman-teman remaja, pelajar, pemuda itu kan disebut kenakalan remaja gitu. Lah, kenakalan remaja yang ada singgungannya dengan HIV/AIDS itu kan biasanya seks bebas di kalangan remaja dan itu lebih identik dengan pacaran ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau di sisi itu sendiri masih tinggi nggak sih hari ini anak-anak remaja itu pacaran dan melakukan perilaku seks bebas gitu? Kalau yang saya tahu ya pengamatan itu kan hari ini teman-teman remaja itu lebih sibuk dengan game gitu kan, game online, kemudian mungkin juga YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Apakah angka seks bebas di ranah pacaran teman-teman remaja itu juga masih tinggi gitu? Kalau bicara tentang seks bebas mungkin dari tahun ke tahun itu bisa dikatakan meningkat, Mas. Jadi walaupun remaja sekarang itu sudah disibukkan dengan hal tersebut, ternyata kalau yang namanya pacaran itu ya masih seperti zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu kita kenal mungkin usia saya SMP atau SMA ya. Zaman dulunya berarti ukurannya jenengan masih SMP SMA gitu. Kalau ukurannya zaman dulu nih Nafis karo aku ya. Kalau ukurannya Mas Nafis kan saya belum tahu ya. Kalau ukurannya saya mungkin zaman saya SMA atau zaman saya SMP, pacaran itu kan terkenalnya di tempat-tempat wisata kayak terus krusuk dulu kan waktu itu kan terkenal dengan kerusukan itu. Tapi kalau zaman sekarang justru mereka itu sudah berani ke hotel, Mas. Jadi kemarin itu saya temukan juga, kan saya bekerja di sekolah yang dekat dengan Pantura. Kebetulan bersebelahan dengan hotel. Tolong Mas Afif ini kita nyebut merek ini. Jangan nyebut merek ini. Tapi kalau istilah Pak Agus dulu itu Pak Agus Pandu itu kan istilahnya hotel 3 jaman. Hotel yang disewa kira-kira selama 2 sampai 3 jam gitu. Karena tadi saya kepancing yang dekat dengan sekolah dia. Nanti Mas Afif diedit ini karena nyebut merek hotel ya.
Oke. Aman nanti di luar aman. Oke, jadi ketika berseberangan itu saya pulang, saya lihat, wah itu kok kayaknya saya kenal, karena salah satu ya ibaratnya siswa dari teman saya, kan saya juga punya teman-teman guru lah, itu kayaknya saya kenal. Oh berarti kan anak zaman sekarang itu justru sudah berani mainnya di hotel, bukan lagi di tempat-tempat. Dan itu pacaran, bukan bookingan om-om Wah. atau Kalau itu belum tahu. belum tahu. Yang Mas Yang- Ozi lihat saat itu memang pasangan pacaran pasangan. masuk hotel gitu ya, masuk Iya. penginapan begitu. Penginapan. Oke. Dan itu pun bukan hanya apa ya, saya lihat, tapi banyak sekali teman-teman yang cerita. Jadi di tadi Forest itu bahwa kita punya apa namanya program yang namanya curhat itu. Layanan curhat itu apa namanya, konseling ketemu atau lewat online itu? Lewat online bisa, ketemu bisa. Tapi Oke. yang biasanya kalau yang masalah privat itu online. Kan mereka juga mungkin punya rasa malu ya. Iya. Jadi kita sering bikin namanya apa namanya di Google Form itu. Jadi mereka tulis cerita atau kisah mereka tentang dunia pacarannya. Nah itu banyak sekali yang kita temukan juga bahwa anak sekarang itu pacaran itu minimal harus sudah kissing, Mas. Nah, Ya. kan kalau dulu itu kan dikatakan katanya kalau kissing itu adalah gerbang menuju hal-hal yang lebih dalam lebih gitu. dalam lah itu. Jadi memang pacaran justru zaman sekarang itu mereka lebih berani. Oke, berarti sebenarnya trennya terkait dengan resiko penularan HIV/AIDS sebenarnya masih tinggi juga atau Masih bahkan tinggi. cenderung meningkat gitu Iya. ya. Artinya pola seks bebas di kalangan remaja juga masih terus berjalan begitu ya. Iya. Artinya ya tadi kalau Mas Nafis bicara bahwa di populasi kunci itu sekarang terkonsentrasi atau banyak ditemukan data-data di kaum gay, atau saya biar jelas saja langsung ke teman-teman yang menyaksikan ini, berarti di teman-teman gay dan waria itu temuan kasusnya masih cenderung tinggi gitu. Lah kalau menurut Mas Nafis sendiri kenapa ini tinggi sementara di komunitas BPS atau PSP gitu, artinya mbak kalau bahasa kasarnya lonte lah gitu. Ini biar nganu aja, biar Anjlok, jelas. anjlok. Nah, Sambil makan, Mas. Nah, itu kenapa kok kemudian di komunitas gay dan waria itu cenderung banyak ditemukan kasus gitu?